Kalau ngomongin soal kehidupan intim yang sehat, kira-kira apa sih yang langsung kepikiran? Durasi? Atau seberapa sering? Nah, pas banget nih. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua mitos itu. Dan kita cari tahu, apa sih yang sebenarnya paling penting? Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering banget ditanyain orang. Sebenarnya, berapa lama sih durasi ideal buat berhubungan seks? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget. Soalnya, menurut data dari Ciputra Hospital, durasi rata-rata yang dianggap cukup itu ternyata cuma antara 3 sampai 13 menit. Beda jauh ya sama yang di film-film kan? Eits, tapi tunggu dulu, jangan fokus ke angkanya ya. Angka tadi itu sebenarnya cuma pengantar aja, karena poin utamanya itu bukan soal ngitungin menit pakai stopwatch, tapi soal ini nih. Komunikasi, koneksi, sama kesenangan bareng-bareng. Nah, kepuasan yang sejati itu adanya di situ, bukan di deretan angka. Jadi, udah, lupain deh itu stopwatch. Sekarang, kita ngomongin yang lebih penting, kualitas. Emangnya, apa sih seks yang berkualitas itu? Oke, jadi menurut para ahli ya, keintiman yang berkualitas itu intinya adalah sebuah koneksi yang pertama, sama-sama dimauin. Kedua, sehat secara fisik dan psikologis buat dua-duanya. Dan yang paling penting, hasilnya adalah kepuasan bersama. Jadi ini bukan soal performa satu orang, tapi soal kerjasama tim, soal kemitraan. Bisa dibilang, pilar-pilarnya itu sederhana tapi penting banget. Harus ada keinginan bersama, yang artinya bebas dari paksaan. Terus, kondisi fisik dan psikologisnya juga harus sehat. Jangan lupa, ada koneksi emosional yang kuat, dan ujung-ujungnya tujuannya selalu kepuasan bersama. Kalau salah satu dari ini aja nggak ada, ya fondasinya jadi goyah. Terus, untungnya apa dong kalau kita fokus ke kualitas? Wah, ternyata gede banget manfaatnya. Nggak cuma buat tubuh, tapi juga buat pikiran kita. Coba deh lihat ini. Dari sisi fisik aja kita bisa dapat sistem imun yang lebih kuat, tekanan darah jadi lebih stabil, bahkan bisa jadi pereda nyeri alami loh. Nah buat mentalnya, wah ini bisa jadi pereda stres paling ampuh, bikin mood bagus, kepercayaan diri naik, dan pastinya bikin ikatan sama pasangan makin dalam. Bonusnya lagi, tidur jadi lebih pules, komplit banget kan? Ada bonus fisik lain yang seru nih. Menurut SehatQ, rata-rata pria itu bisa ngebakar sekitar 101 kalori dan wanita sekitar 69 kalori dalam satu sesi. Lumayan kan? Bisa dibilang ini olahraga kardio yang paling asyik. Setuju nggak? Oke, teorinya udah jelas ya. Manfaatnya juga keren banget. Pertanyaannya sekarang, gimana cara ngebangun semua itu di kehidupan nyata? Apa aja yang harus dilakuin? Nah, ini dia cetak birunya. Ada 4 langkah utama. 1. Komunikasi yang terbuka. Maksudnya, berani ngobrolin apa yang kita suka dan nggak suka. 2. Luangkan waktu berkualitas bareng di luar kamar tidur. 3. Sentuhan yang penuh makna. Nggak harus selalu sensual kok, bisa pelukan, gandengan tangan, itu penting banget. Dan yang keempat, jangan lupa tunjukkan apresiasi. Kedengarannya sepele, tapi hal-hal kecil kayak gini yang justru ngebangun fondasi paling kuat. Dan ini poin yang penting banget buat diingat. Keintiman itu luas, nggak cuma soal hubungan badan aja. Malah justru kebalikannya, seks yang luar biasa itu justru dibangun dari keintiman di momen-momen kecil sehari-hari. Kayak pelukan pas lagi nonton TV, gandengan tangan pas lagi jalan, atau obrolan santai sebelum tidur. Nah, itulah fondasi yang sebenarnya. Terus gimana soal frekuensi? Soal seberapa sering? Apa benar makin sering itu makin bagus? Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu. Coba kita lihat perbandingannya deh. Kalau dilakuin rutin dan koneksinya dapet, manfaatnya banyak banget. Tapi, kalau dipaksain atau cuma jadi rutinitas kosong tanpa perasaan, efeknya bisa kebalikannya loh. Bisa jadi ngebosenin, bikin capek, bahkan nurunin hasrat. Jadi intinya apa? Jelas banget, kualitas akan selalu menang lawan kuantitas. Oke, jadi dari semua obrolan kita tadi, apa sih satu hal paling penting yang harus kita bawa pulang? Simpel aja sebetulnya. Tolak ukur kehidupan intim yang sehat itu nggak ada di stopwatch atau di kalender. Ukuran yang sesungguhnya itu cuma satu, kualitas koneksi kita sama pasangan. Udah, itu aja. Titik. Jadi pertanyaan pentingnya sekarang bukanlah berapa lama atau berapa sering. Pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih penting adalah, percakapan apa nih yang perlu kamu mulai sama pasangan malam ini buat ngebangun koneksi yang lebih dalam lagi? Coba deh, mulai dari sana.